sedang belanja di pasar subuh ya, Uma ya, cari udang. Untuk makan siang kita. Ini cukup ramai ya di sini. Ini Oma di pasar pagi, kami di pasar pagi mau cari daging ya, cari daging dan cari udang sungai, udang kecil ya. Tapi tadi udang kecil tidak ada dan kita mau cari daging ya untuk rendang. Karena mau dibawa ke Pekanbaru untuk anak-anak kita yang ada di Pekanbaru, Angga, Kiki, Ales, Alea, dan Tresna, Rani, Nara, Sena, dan Nadim. Ini kita carikan rendang ya. Nah, ini tadi kita di rumah juga sudah ada daging, tapi tadi tak cukup ya. Jadi Mama menambah lagi. Karena ada 2 keluarga anak kita yang ada di Pekanbaru, jadi harus menambah lagi dagingnya ya teman-teman ya. Ini daging yang kita pilih, ini daging untuk rendang teman-teman. Ini suasana pasar pagi ya. Tapi ya, ini nanti kita mau dari sini. Tadi kita di pasar jauh dan ini kita di pasar pagi. Sebentar lagi kita ke pasar di Paris 11. Kita mau cari udang kecil dan bawang apa namanya, bawang apa yang mau kita cari ya? Bawang apa? Kucai. Jadi kucai ini makanan kita waktu kecil ya. Tadi kucainya ada, tapi udangnya belum ketemu ya. Jadi kalau kita buat kucai ini harus ada udang kecilnya teman-teman ya. Ya. Jadi kita masih belanja di pasar pagi. Tapi ada udang kecil di sini, tapi agak kecil teman-teman ya. Ini dia. Tadi juga di pasar jauh juga ada udang kecil ini, tapi agak kecil ini. Agak kecil teman-teman. Nah, ini Oma ke sana ya. Ini udang. Nah, ini dia. Ini ada udang yang sudah dikupas, dibersihkan ya. Ini sudah dibersihkan. Ini dibersihkan dan ini masih utuh teman-teman ya, masih utuh ini. Nah itu dia, masih utuh. Jika masih utuh, ini udang betul-betul udang sungai teman-teman ya. Nah kalau kita sudah dapat udangnya, kita akan cari kucainya ya. Nah kucainya tentunya kita cari ini di kucai sudah beli ya. Oh sudah dibeli Oma tadi ya. Nah, berarti daging sudah dibeli dan udang juga sudah dibeli teman-teman ya. Kita tinggal mau pulang aja lagi teman-teman ya. Nah ini suasana pasar pagi yang masih ramai ya. Namanya pasar pagi, jadi subuh-subuh dah orang jualan. Nah ini kita cari ini ikan asin, ikan teri ya. Itu ada Noni. Ini artis pasar pagi ya. Betul, biasa ada hiburan ya. Ada hiburan. Nah, ini banyak ini ikan terinya, ada ikan teri Sumatera Barat, juga ada ikan teri pulau ya teman-teman ya. Ini pari ya, ada ikan tamban. Oke, kita langsung menuju kendaraan kita teman-teman. Nah ini teman-teman bumbu kucai. Ini kucai, ini ya yang namanya kucai itu ini teman-teman ya. Yang kalau kita lihat itu seperti bawang yang tumbuh daun-daunnya.
Dan di sini ada bawang putih, bawang merah, dan ada cabai. Ini nanti ditumis teman-teman ya, ditumis bersama dengan udang kecil teman-teman. Dan ini makanan khas kita waktu kecil teman-teman ya. Nanti kita sudah jadi waktu Oma masak, nanti kita lihat ya seperti apa. Dan ini daging sapi yang tadi kita beli di pasar pagi ya, yang akan Oma buat makanan rendang ya. Dan ini bumbunya teman-teman. Ini bumbunya, ada bawang putih, ada bawang merah, ada bumbu lain sebagainya, bumbu rendangnya nih teman-teman. Dan ini rendangnya lagi proses apa namanya? Ya, dibuang kotorannya ya, seperti darahnya, kemudian mengurangi kolesterolnya ya yang ada di daging ini ya, sehingga kita bisa makan. Nah, bagi orang yang mungkin punya riwayat tensi ya atau kolesterol yang tinggi, nah mungkin ini salah satu cara untuk mengurangi kolesterol yang ada di daging ya teman-teman. Dan tadi bumbu rendang ini dimasukkan serai yang apa namanya nih, dilipat ya. Kemudian ini ada daun salam ya, daun salam, dan kunyit. oh daun kunyit. Kemudian apa lagi tuh mah? Daun kunyit. Ini apa? Daun apa? Ini daun-daunan. Nah. Daun apa mah? Daun-daunan. Nah, ini teman-teman daun salam ya, sudah dimasukkan. Tinggal kita menunggu proses lebih lanjut. Ini kita lihat daging sudah mulai mendidih, nanti dikacau ya supaya lebih merata ya. Ini betul-betul satu kuali. Ini dagingnya ada 3 kilo terima ya. Ya, sekitar 3 kilo teman-teman ya. Nanti sudah dimasak ya jadi rendang. Ini nanti mau dibawa ke Pekanbaru ya untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang ada di Pekanbaru teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, itu dia. Nanti airnya ini dibuang. Jadi kita tidak memakai sarinya daging ya. Ini bukan sarinya nih, darahnya. Ya. Jadi kata Oma, kenapa ini dikukus seperti ini, dimasak seperti ini teman-teman ya. Jadi darah-darah dagingnya itu kan terbuang, kemudian lemak-lemaknya juga terbuang. Nah, ini kita lihat lagi ke sebelah ya teman-teman. Ini Oma memasukkan bumbu apa nih Oma namanya? Bumbu rendang. Ini yang baru terakhir. Oh, bumbu rendang ya, bumbu rendang. Ya. Dan ini ada jengkol teman-teman. Nah, jengkol memang sedang musim. Tadi mau dibuat kata Oma pakai ikan teri Oma ya, jengkolnya. Ikan teri berado ya, jengkol ya, nih ini dia, ini teman-teman. Dan ini bumbu rempah-rempah ya, ada kayu manis, ada cengkeh yang dimasukkan oleh Oma ya. Jadi kalau untuk bumbu rendang ini komplit ya teman-teman ya. Nah, ini bumbu penyedapnya ya yang dimasukkan ke bahan-bahan untuk pembuatan rendang teman-teman. Dan ini proses pengadukan ya. Dan ini belum pakai cabai teman-teman ya. Ini baru bumbu-bumbunya saja. Dan
rendang yang dibuat Oma ini kita dua versi ya. Versi pertama yang tidak pedas, yang untuk cucu-cucu kita, yang satu lagi porsi pedas ya. Jadi ada dua macam. Jadi semuanya dapat menikmati dan merasakan makanan rendang. Dan rendang ini kita untuk rendang teman-teman tidak pernah membeli rendang di pasar ya. Kita kalau rendang daging ataupun rendang ayam kita masak sendiri ya. Jadi kita kalau masak sendiri ini ada keuntungannya ya. Yang pertama kita bisa memasaknya itu lebih empuk. Nah, kemudian bumbunya lebih terasa dan kita bisa mau pedas, mau sedang, mau biasa-biasa aja bisa kita atur gitu. Ini kita Oma menambahkan dengan Ajinomoto, kemudian garam. Ya, garam ini tentu secukupnya ya. Nih, kalau untuk Oma ini tidak pakai takaran Oma ya. Suka-suka hati Omanya mencemplung. Ya, karena sudah terbiasa, jadi tak perlu pakai takaran. Ini untuk porsinya 3 kilo teman-teman ya. Nah, ini kita lihat daging yang tadi sudah direbus ya, yang dibuang kotorannya, crossnya kurang, ya, langsung dimasukkan ke kuali yang sudah ada bumbunya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini tambah banyak ya, satu kuali ini jadinya, ditambah banyak. Nah, selanjutnya proses pengadukan atau dikacau dan kemudian api kompornya dibesarkan lagi ya. Nah, ini proses pengadukan. Ini nanti terakhirnya memasukkan cabai dan santannya teman-teman. Nah, kalau kita lihat hari ini wangi dari bumbu rendang itu sudah tercium ya. Dan sangat wangi. Nah, itulah mungkin kelebihan dari rendang ini ya. Rendang ini istimewa dia. Dan rendang ini sudah menjadi makanan nasional, bahkan internasional teman-teman. Nah, dan diakui dunia bahwa rendang ini masakan khas Indonesia, terutama Makanan terlezat di dunia. Dan makanan terlezat di dunia kata Oma ya. Dan terlezat dan terkenal ya di mancanegara ya, apalagi di kalangan kita. Nah, ini Oma menambah dan memasukkan air ya ke dalam kuali ya. Nah, cukup banyak teman-teman ya, hampir penuh kuali. Nah, ini kembali diaduk, jadi ratakan lagi. Dan nanti kalau sudah masak teman-teman ya, artinya tidak sebanyak sedang kuali ini karena dagingnya sudah mencut. Tapi mencutnya tidak terlalu banyak lagi ya, karena tadi sudah direbus ya ini teman-teman. Jadi kalau untuk direndang ya, Oma memilih daging khusus yang memang untuk direndang ya, dan ditambah dengan daging yang ada uratnya, karena kalau daging yang ada di uratnya termasuk yang disenangi kita keluarga, karena lemaknya enak sekali teman-teman ya, urat itu. Nah, ini kita Oma masak kucai ya. Nah, kucai yang kita beli tadi sudah dibersihkan, kemudian dilanjutkan dengan mengirisnya ya. Nah, ini wanginya terasa sudah teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak terbiasa makan kucai, mungkin sedikit ya beda ya, karena kecuali orang yang biasa makan bawang, nah itu pastilah mungkin dia bisa terbiasa untuk makan kucai ini. Untuk makan kucai ini teman-teman tidak semua orang yang suka atau menggemarinya ya.
Jadi dia seperti itu. Tapi nanti ini nanti teman-teman ini ditumis ya, ditumis. Ya Maya ditumis ya Udah. dengan udang. Dan udangnya saat ini belum disiangi ya atau dibersihkan ya. Nah ini teman-teman kucainya dan bumbu-bumbunya sudah lengkap ya. Tinggal proses untuk ditumis. Nah Oma sudah memasukkan minyak ke dalam kuali. Dan ini sudah ada udangnya yang sudah dibersihkan teman-teman. Dibersihkan ini kepala dan buntutnya. Nah ini dia, sudah lengkap teman-teman. Ini jarang sekali ya kita makan kucai ini. Tadi kebetulan kita ke pasar jauh nampak kucai dan lagi sedang banyak-banyaknya kucai di pasar itu ya, makanya kita beli. Dan ini proses untuk tumis ya. Dan kalau kita lihat ini minyaknya sudah mendidih. Nah untuk pertama kali Oma memasukkan bawang merah dan bawang putihnya ya. Kalau ditumis ini dulu ya, supaya muncul aroma harum dan wanginya. Jadi bawang merah dan bawang putih ditumis. Nah ini sudah aromanya sudah mulai terasa teman-teman ya. Kemudian bawang goreng dan bawang putih sudah mulai masak. Dan selanjutnya memasukkan cabai yang sudah diiris dan kemudian dikacau kembali. Dan kalau kita tengok dari sana dari jauh itu daging rendang sudah mulai mendidih ya. Dan ini proses pengadukannya. Ya kita kembali proses pembuatan tumis kucai. Nah kemudian ini memasukkan bawang kucainya ya. Nah bawang kucainya, bawangnya dulu ya. Proses pengadukan, tunjukkan proses pengadukan. Dan memasukkan Ajinomoto, kemudian memasukkan garam ya secukupnya teman-teman ya. Ini garam secukupnya. Nah ya, proses diaduk kembali teman-teman, diaduk kembali. Nah ini memasukkan daun kucainya. Dan diaduk kembali. Nah terakhir memasukkan udang kecil ya. Nah, ini. Nah untuk makan tumis bawang kucai ini temannya udang sambal lado teman-teman ya. Udang sambal ladonya kita kalau bisa lada kering Omaya, pakai lada kering enak. Jadi ini aromanya sudah tercium ya. Jadi kalau kita berada di dapur Oma ini, ketika Oma masak pada hari ini ya, kita mencium dua aroma. Aroma dari bau rendang sapi dan ini tumis bawang kucai ya. Harum teman-teman. Jadi aromanya sangat harum sekali. Nah ya, ini Oma mencicipi. Ada yang kurang Oma, kata Oma. Ini Oma menambahkan Ajinomoto Oma ya. Kemudian menambah air. Dan selanjutnya
rendang tadi ya yang sudah dimasak, dikacau kembali, membalikkan, yang di bawah naikkan ke atas, yang ke atas dibawa ke bawah supaya lebih merata. Ini Oma memasaknya sekaligus teman-teman ya. Kita jadi dapat informasi ketika kita bawa beli di pasar ya, bawang ini masak seperti ini bisa pakai udang, bisa pakai ikan asin belungkang katanya ya. Nah ini teman-teman sudah masak ya. Jadi tinggal dihidangkan. Nah kalau rendang, ini rendang perlu proses yang agak lama ya, sampai tingkat kematangannya dan dagingnya sudah empuk, baru nanti terakhir Oma memasukkan cabai dan santannya. Nah di situ proses terakhir dari pembuatan rendang ini teman-teman. Ini teman-teman udang sudah masak ya, tinggal memasukkan ke piring aja, tinggal lagi. Nah ini teman-teman, rendang sedang dimasak di kuali teman-teman ya. Jadi rendang yang dibuat Oma ini untuk orang dewasa ya, karena ini ada pedasnya ya. Dan ini rendang untuk anak-anak, tidak pedas teman-teman. Nah, ini sedang mendidih air ya, coba buihnya. Ini kalau kita bila sudah ini seperti ini ngiler teman-teman ya, rasa mau cepat makan aja. Tapi ini mau kita bawa pekan baru. Nah ini teman-teman, makanan yang tadi dimasak Oma sudah ada di meja makan ya. Ini ada rendang ya, ada rendang, dan ini ada udang sambalado, ini ada gulai jengkol, dan ini ini yang namanya kucai ya, kucai, yang makanan khas yang nanti kita makan ya. Ini legend ya, legend ya. Dan ini jengkol tadi, ini udang asam balado, dan ini rendang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di channelnya Edwan Sasbi Edot63 di makan-makan pas porsinya, pas rasanya, dan pas harganya. Kembali kita ya di meja makan di dapurnya Oma. Kita hari ini makanan kita cukup banyak teman-teman ya, cukup banyak dan cukup istimewa, dan ada makanan yang dulunya ya, waktu kita kecil-kecil sering dimasakkan oleh orang tua kita ya. Yang tadi kita ke pasar ya, kita menemukan ini ya, kucai, orang sebut kucai. Kemudian tentunya dimasak apa ya. Jadi ini ditumis teman-teman ya, ditumis, dikasih udang kecil. Tadi kita jumpa juga oleh teman-teman kita ada yang di pasar, katanya kucai ini bisa juga dicampur dengan ikan asin belungkang ya, katanya juga enak. Tapi kalau namanya ikan asin belungkang teman-teman ya, ikan asin belungkang itu diapakan aja enak. Mau masak merah, mau masak sambal merah, mau sambal hijau, mau digulai, mau digoreng saja, atau dicampur dengan ini ya, namanya ikan belungkang tuh, itu pasti enak teman-teman, karena ikannya yang menjadi fokus kita itu enak.
Dan kali ini yang kucai ini memang tidak semua orang yang gemar ya makan ini ya. Tapi kalau sekali mencoba ya, saya rasa pasti mau nagih untuk makan ini teman-teman ya. Ini kucai. Kalau rendang kita sudah tahu. Kalau rendang ini kan yang dibuat oma kan sering dibuat oma teman-teman. Ya kalau rasanya sudah sering kita review, sudah pasti enak ya. Nah, udang kecil ini tadi eh, dicampur oleh Oma dengan petai, kemudian dengan tahu ya. Dan ini cabenya cabai kering dan cabai biasa. Nah, kenapa dicampur Oma? Karena hari ini cabai sedang lagi-laginya mahal, teman-teman ya. Laginya mahal. Jadi terpaksalah kita seperti ini. Dan ini kalau jengkol, nah jengkol juga ini menjadi ciri-ciri khas Oma ya. Kalau Oma masak jengkol pasti temannya ikan teri. Ya. Jadi ini sudah pasti enak. Jadi 1, 2, 3, 4 ini makanan kesukaan kita ya, kesukaan keluarga kita juga ya untuk makan ini. Dan biasanya kok kita mencoba tuh kan satu persatu teman-teman ya. Kalau sebanyak-banyak gini eh tidak dapat kita menikmati suatu makanan. Tapi kalau sudah begini ya apa boleh buat. Tapi tetap aja kita fokus makan yang menjadi atau mungkin yang tidak pernah kita atau tidak pernah dibuat di dapur Oma ya, atau jarang sekali. Ini jarang sekali, kucai ini jarang sekali teman. Nih, nah kita tadi kata Oma kucai ini apa temannya? Nah itulah saya bilang temannya udang kecil ya, udang kecil. Nah ini teman-teman ya, ini kucainya. Kita mau lebih dekatkan, nah, seperti ini. Nah ini terasa sekali bawa bawangnya teman-teman. Ya, ini kalau saya memang suka ya teman-teman makan kucai ini ya. Ini kenapa disebut dengan ya ini apa disebut dengan kucai ya, saya tidak tahu juga karena orang bilang kan ini kucai ya. Ini kita pisahkan dulu ya, mau tak mau makannya seperti ini teman-teman. Jengkol juga saya suka gitu. Ini Oma hari ini nah kita ambil semuanya lah teman-teman dulu ya. Nah seperti ini biar komplit. Nah jadi nasi 1 piring tambah kucai tambah udang, nah, dan tambah jengkol pakai ikan teri. Dan udang ini masih segar teman-teman ya, masih segar ini sudah enak karena rasanya udang kecil ini lebih manis ya, lebih manis. Dari nelayan ya. Ya, biasa langsung dari nelayan. Dan biasa udang kecil ini mencarinya oleh nelayan tidak terlalu jauh teman-teman, di Sungai Indragiri ini sudah ada ketemu ini ya teman-teman ya. Tadi harganya udang ini 30.000 sekilonya. Sekali kita buat teman-teman ya, masukkan di kucai, masukkan dia cukup banyak teman-teman. 30.000 ini sudah cukup banyak rupanya. Kita tidak nyangka juga ya. Nah, jadi ada 3 macam makanan. Untuk rendang nanti sendiri teman-teman ya. Kita ambil nasi sendiri, rendang sendiri ya. Karena tidak mau kita campurkan seperti ini. Oke teman-teman, kita coba. Kita minum dulu. Kita ambil kucai. Jadi kita tuh campur nasi, kita makan gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya ada pedasnya, kemudian terasa bawangnya, dan rasanya enak sekali teman-teman. Dan manisnya ini dapat dari udang. Nah, baru kita campur dengan udang kecil, sabalado, tambah petai teman-teman. Enak teman-teman.
Ini teman-teman, kucai ini tadi waktu kita ke pasar, ini sedang lagi banyak-banyaknya ya. Jadi ya hitungnya per kilo ya Maya. 1 kilo berapa? 25.000. 25.000 teman-teman. Mahal juga ya 1 kilonya kucai ini. Tapi ini yang kita beli ini berapa? 3.000. 3.000 teman-teman. Jadi 1 on lah gitu. Enak teman-teman. Kata mana? Buka. Nah, Oma tak suka karena ini makanan kita kecil. Jadi Oma membuatkan aja, makanya tidak. Maka saya bilang orang-orangnya juga yang bisa makan ini teman-teman. Karena kita sudah dibiasakan dari kecil oleh orang tua kita ya, maka kita suka. Bahkan kita mencari gitu. Dan ini jengkol. Enak. Budi ya. Budi. Hmm? Budi. Hmm. Oh ya. Enggak. Hmm. Dia nengok saya. Kalau masak apa? Oh, dia suka semur. Mulai begitu aja. Assalamualaikum. Malam. Kamu gulai jengkol ya? Ikan teri. Mau gulai jengkol? Boleh. Buka pintu di antara. Ayolah. Manis sudahnya teman-teman. Aten. Ten. Kita tambah udang ya teman-teman. Ini udang kecil ini memang manis teman-teman. Jadi kalau kita makan udang nih dengan kulit-kulitnya, ini semua enak teman-teman ya. Jengkolnya enak, kucainya enak, udangnya enak. Rendang lagi kita coba. Jadi kita sisakan sedikit nasinya teman-teman ya, karena kita mau mencoba rendang yang dibuat Oma tadi ya. Karena rendang Oma ini biasa Oma tidak mencampur cabai kering dengan cabai biasa, tapi kali ini mencampur karena cabai mahal ya. Ya kita lihat. Kita campur tuh, cabai kering semua. Hah? Cabai kering semua. Oh, cabai kering semua teman-teman. Oke, kita coba teman-teman. Biasa cabai biasa kan Oma ya. Ini dari Lemaknya. ya ada apa-apa. Ini kita suka cari yang lemaknya teman-teman. Jadi kalau kita mereview, kita mau mencoba rasa suatu makanan nih, ya harus begini teman-teman. Harus coba semua. Dikit, Pak. Ya.
Tidak ada ngaruh teman-teman cabenya. Meskipun ini lada kering, tapi tidak ngaruh ya. Ternyata enak juga. Dan lada kering ini teman-teman murah ya dibandingkan lada biasa. Uratnya tuh. Akhirnya. Enak teman-teman. Ini kita makan kucainya ya. Suka lagi. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai makan. Kita sudah mencicipi semua makanan yang dibuat Oma ya, mulai dari rendang, udang sambal lado, petai, jengkol, gulai jengkol petai, gulai jengkol ikan teri, dan kucai. 4 makanan yang dibuat Oma hari ini luar biasa teman-teman ya. Jam 12 lewat sedikit sudah selesai Oma masak. Kita tadi pulang dari pasar tidak kurang dari jam 9. Artinya sekitar 3 jam lah Oma masak ya. Semua, termasuk rendang teman-teman. Dan rendang ini cepat selesai Oma buatnya ya. Dan ini semoga bisa menginspirasi bagi kita semua ya. Terutama bagi teman-teman yang ingin mencoba, ingin merasakan ya makanan-makanan yang barangkali ya dulunya oleh orang tua kita memasaknya ya. Karena mungkin salah satu kita mengingat orang tua ya. Apa yang menjadi kebiasaan orang tua kita dulu ketika kita masih kecil, kemudian kita dikasih makan, kita disuapi oleh orang tua ya, dan itu juga yang sampai hari ini mengingatkan kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal ya, yang dulu dia menyiapkan makanan, memasakkan makanan, memberikan makan kepada kita dan kita menikmatinya ya. Nah syukur alhamdulillah ya, istri kita bisa untuk memasakkan ini. Hanya kita memberikan contohnya saja seperti ini. Nah siapa yang masak? Nah Oma Jamilah. Ya oke teman-teman, semoga ini tetap menginspirasi bagi kita semuanya. Dan like, subscribe di channelnya Ediwan Sasbi 63. Dimakan pas porsinya, pas rasanya, dan pas harganya. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih jempol 2 untuk Oma.